rekan-rekan mahasiswa dan praktisi kesehatan. Selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya, Nia Rifat Mufida dari Prodi Program Studi Administrasi Rumah Sakit di Universitas Pati Husada. Hari ini kita akan mengupas tuntas isu yang menjadi jantung pelayanan kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Judul bahasan kita hari ini cukup berbobot, yaitu standar pelayanan dan batasan pembiayaan implikasi kebijakan JKN pada otonomi klinis dokter. Kita akan bicara jujur soal bagaimana dokter berjuang di antara idealisme medis dan realitas anggaran. Sudah hadir bersama saya Dr. Ade Taufik Ahmad. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Bisa berbagi perspektif di sini. Isu ini memang makanan sehari-hari, tapi jarang dibicarakan secara terbuka dari sisi kebijakan. Baik, Dok, sebelum kita masuk ke konflik, boleh dijelaskan singkat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan otonomi klinis dokter itu? Kenapa itu sakral untuk profesi medis? Sederhananya begini. Otonomi klinis adalah kebebasan profesional dokter untuk mengambil keputusan medis, baik itu diagnosis maupun terapi, berdasarkan ilmu pengetahuan terbaru dan etika tanpa diintervensi dari dalam medis. Tujuannya yaitu keselamatan pasien. Tapi sejak ada JKN dengan sistem INA-CDC, sepertinya kebebasan ini ada batasannya ya, karena semuanya dibayar paket, bukan sesuai tagihan asuh. Betul. Dulu kita pakai pay for service. Apa yang dikerjakan itu yang dibayar. Sekarang dipakai prospective payment. Artinya pemerintah sudah kasih plafon, misalnya operasi usus buntu dipatok sekian juta. Jika kondisi pasien lebih rumit, biayanya maka ke rumah sakit harus menanggungnya. Di sisi inilah untuk kami mulai berbenturan dengan manajemen biaya. Menarik. Berarti dokter sekarang diawasi oleh dua kompeten, yaitu standar medis dan standar biaya. Bagaimana dengan Formas dan clinical pathway? Apakah itu membantu atau justru menghambat dokter? Secara teori, itu membantu agar pelayanan merata di seluruh Indonesia. Tapi implikasinya, otonomi dokter jadi terkotak-kotak. Kalau ada obat baru yang lebih efektif tapi belum masuk Formas, kami tidak bisa meresepkannya dengan klaim BPJS. Dilema memberikan yang terbaik secara klinis atau yang tercukupkan secara anggaran. Jika dokter terlalu idealis tanpa melihat batasan pembiayaan yaitu Formas, rumah sakit tidak bisa rugi. Sebaiknya kalau terlalu pelit dan hemat biaya, mutu layanan dan keselamatan pasien taruhannya. Jadi muncul fenomena defensive medicine ya, Dok, di mana dokter takut melakukan tindakan tambahan karena takut kliennya ditolak akan dianggap melakukan pemborosan. Bisa jadi ada semacam kecemasan administratif. Kita jadi lebih sering melihat kertas klaim daripada kondisi pasien. Ini yang kita khawatirkan bisa mengikis kreativitas dan intuisi klinis. Kalau dari kebijakan, sebenarnya JKN ini ingin mendorong value-based healthcare. Artinya jangan sampai ada pemeriksaan yang tidak perlu. Tapi apakah tarif INA-CDCS kita sekarang sudah cukup adil untuk menampung otonomi klinis itu, Dok? Sejujurnya, perlu evaluasi berkala. Inflasi medis itu nyata, harga alat kesehatan naik, tapi tarif seringkali tetap ya.
Solusinya kita butuh audit medis yang transparan. Jadi kalau dokter melakukan tindakan di luar standar karena alasan medis yang kuat, itu harus dihargai dan dibayar. Bukan langsung dicoret dari inefisiensi. Berarti kata kuncinya adalah harmonisasi. Dokter harus belajar belajar manajemen biaya dan membuat kebijakan harus mendengar suara klinisi agar standar pembiayaan tetap masuk akal secara medis. Wah, ya terasa ya kita sudah di penghujung waktu. Isu otonomi klinis di era JKN ini memang panggilan publik. Ini adalah spektrum antara efisiensi negara dan hak pasien mendapatkan layanan terbaik. Pesan saya untuk teman-teman sejawat, jangan sampai batasan biaya mematikan ruang medis kita. Dan untuk pemerintah, dukunglah kami dengan kebijakan yang berbasis data di lapangan. Bukan hanya hitung-hitungan angka di atas meja. Luar biasa, terima kasih Dokter Ane atas perspektifnya. Kesimpulan untuk podcast kita hari ini adalah kebijakan kesehatan harus mampu melindungi otonomi klinis sebagai benteng terakhir keselamatan pasien tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal negara. Saya Niarifan Mufida dari program studi administrasi rumah sakit di Universitas Bakti Tunas Husada. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast kita lainnya. Terima kasih. Terima kasih.